Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menjaga kehidupan kami hingga di malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Kamis 8 Mei 2025 dari Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan. Hidup apa adanya, jangan berpura-pura. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami satu situasi di mana seseorang menanyakan kabar kita dan kita menjawab, ya, baik-baik saja. Namun sesungguhnya situasi kondisi kita tidak baik-baik saja. Atau berkata kepada teman kerja kita bahwa ia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, namun sesungguhnya tidak luar biasa, tapi biasa-biasa saja. Atau terkadang kita terpaksa mengikuti ajakan teman kita agar supaya kita tidak dicap sebagai orang yang kuper atau kurang pergaulan. Ya, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpura-pura, namun sesungguhnya tidaklah demikian. Budaya pura-pura dan rasa sungkan yang berlebihan telah banyak membius orang-orang, khususnya bagi kita sesama. Sulit rasanya untuk kita mengatakan keadaan kita yang sesungguhnya, apa yang kita rasakan. Sayangnya, sikap ini merambah kepada perilaku-perilaku yang tanpa sadar bisa membuat kita memutarbalikkan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gambaran yang demikianlah yang dilihat dan dialami oleh Rasul Petrus. Ketika Petrus berada di Antiokhia, ia makan sehidangan bersama orang-orang Kristen non-Yahudi. Namun setelah orang Kristen Yahudi datang, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena merasa takut terhadap penolakan orang-orang Kristen Yahudi. Paulus yang melihat situasi itu dengan tegas menegur sikap munafik Petrus di hadapan semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan, bukanlah hal ini bisa membuat Paulus disalah mengerti dan bisa saja merusak nama baiknya. Tetapi sikap Paulus yang apa adanya dan tidak berpura-pura telah membuat kebenaran ditegakkan. Jika Paulus diam dan dia menyetujui ketidakbenaran, berarti Paulus pun hidup dalam kepura-puraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai hidup apa adanya, jangan berpura-pura, itu hanya dapat dihasilkan melalui hati nurani yang murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang dihidupi oleh Paulus. Paulus menginginkan ketidakpura-puraan. Paulus ingin menyatakan, jika ya, katakan iya, jangan ada sandiwara. Milikilah hati yang penuh dengan integritas dan identitas yang berdasarkan kebenaran.
Jangan berpura-pura, tetapi hiduplah apa adanya. Bersikaplah benar sehingga kita tidak dibelenggu oleh kebohongan terhadap diri kita sendiri, terlebih lagi terhadap Tuhan dan orang lain. Bukankah Yesus mati, bangkit, dan memberi rohnya agar kita hidup dalam kemerdekaan sejati? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup apa adanya, jangan berpura-pura, milikilah integritas dan identitas yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan kemerdekaan yang sejati. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kiranya firman yang kami dengar mengajarkan kami untuk di mana kami memiliki ketegasan dalam kebenaran, berani berkata jujur, dan tidak hidup dengan berpura-pura atau sandiwara. Karena itu Tuhan, ajari kami agar Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beristirahat ya Bapa. Jagai kami dan sertai kami. Bangunkan kami esok pagi. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.